nahnu min firqatil awal min sittatin ajsamin ismi sendiri sajuli awalan hayya bina nasyukurullah ta'ala azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan wa thaniyan salatan wa salaman ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas min al-dhulumati ila nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Huna amamakum jami'an wa lana fi faslil fiqh awil mawdu' al-fiqh. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih. Di dalam kitab Ushulul Fiqh wal Qawaidul Fiqhiyah, wal fiqhu lugatan al-fahmu, fikih menurut paham lugat yaitu fakih tu kalamaka ay fahimtuhu, yang artinya faham maka tahu aku akan perkataan engkau, artinya paham aku. Wal faqhu istilahan, fikih menurut istilah yaitu al ilmu bil ahkami syar'iyyati allati tariquhal ijtihadu, artinya mengetahui hukum-hukum agama Islam dengan cara atau jalannya ijtihad. Adapun beberapa definisi tentang ilmu fikih, yaitu ilmu fikih secara umum ialah suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam syariat atau hukum Islam dan berbagai macam aturan hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu maupun bersifat masyarakat sosial. Adapun yang berpendapat bahwa ilmu fikih adalah suatu kumpulan ilmu yang sangat besar pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum Islam dan bermacam aturan hidup untuk keperluan seseorang, golongan, dan masyarakat umum manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi ilmu fikih adalah pembahasan masalah-masalah hukum Islam dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Adapun sumber ilmu fikih yaitu al-adillatu syar'iyyah, sumber hukum al-muttafaq yang disepakati alaiha yaitu ada 4. Yang pertama yaitu Al-Qur'anul Karim, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an, wa itu Al-Qur'an, kalam Allah, al-munazzala yang diturunkan ala Rasulillah kepada Rasulullah SAW bilisanil Arabi dengan bahasa Arab, al-maktubu yang tertulis fil masohifi di dalam mushaf-mushaf, al-manqulu bitawatiru dan yang diturunkan secara beransur-ansur, al-muta'abbada termasuk ibadah bitilawatihi ketika kita membacanya, al-mudu yang dimulai di suratil Fatihati dengan surah Al-Fatihah, al-makhtumu dan diakhiri di suratil Nasi dengan surah An-Nas. Jadi Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam bahasa Arab, yang ditulis di dalam mushaf-mushaf, yang diturunkan secara beransur-ansur, yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dan kita juga akan mendapatkan pahala dan termasuk ibadah juga ketika kita membacanya. Sumber yang kedua yaitu As-Sunnah. As-Sunnatu hadis, ia itu As-Sunnah, masodaro semua yang disebutkan atau diterbitkan anin Nabi SAW oleh Nabi SAW min qaulin dari segi perkataan, au fi'lin atau perbuatan, au takririn atau keputusan. Jadi hadis itu yaitu semua perkataan yang diterbitkan atau disampaikan oleh Nabi SAW baik melalui perkataan, perbuatan ataupun keputusan. Wahia dan hadis salah satu anwa'in ada 3 bagian. Jadi hadis itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama as-sunnatul qauliyah, hadis perkataan. Hiya as-sunnatul qauliyah al-ahaditsu hadis-hadis allati nataku yang diucapkan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qalaha dan perkataannya fil manasabatal mukhtalifati dari masih yang bermacam-macam li bayani hukmi syar'iyyin untuk menjelaskan tentang syariat hukum. Jadi hadis perkataan itu adalah
perkataan yang telah diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perkataan itu menjelaskan tentang hukum syariat Islam. Yang kedua yaitu as-sunnatul fi'liyah, hadis yang sesuai dengan perbuatan. Itu as-sunnatul fi'liyah masodaro yang disebarkan anin nabi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam man af'alin dari perbuatan-perbuatan baqsudu bayani yang bermaksud untuk menjelaskan asyariati hukum syariat. Jadi hadis perbuatan ini yaitu perkara yang disebutkan oleh Nabi, perkara yang disebarkan oleh Nabi melalui perbuatan yang bermaksud untuk menjelaskan hukum syariat. Contohnya seperti wudhu dan sholat. Yang ketiga yaitu as-sunnatut takririyah, sunnah takririyah. Artinya yaitu hadis ketetapan. Yaitu as-sunnah takririyah, ayat lama yang diketahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biqauli ahadin dari salah satu perkataan as-sahabati sahabat au fi'lihi atau perbuatannya fayaskutu maka kemudian diam an inkarihi dari tidak setuju au yuwafiqu atau setuju alaihi kepadanya. Jadi hadis ketetapan ini yaitu diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari salah satu perkataan sahabatnya maupun perbuatannya, kemudian beliau diam, lalu beliau akan menyetujui atau tidak menyetujui perbuatan atau perkataan dari sahabatnya tersebut. Sumber yang ketiga adalah ijma. Al-ijma'un lughatan, ijma menurut lughat, al-ittifaqu kesepakatan. Al-ijma'un istilahan, ijma menurut istilah, huwa yaitu ijma menurut istilah ittafaqu jami'il mujtahidin, kesepakatan seluruh ulama-ulama min ummatin Muhammadin dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam fi asrin dari zaman minal usuri setelah zaman menuju Nabi ba'da wafatihi wafatnya Nabi alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala hukmin atas hukum syar'iyyin syariat fi amrin dari sebuah perkara minal umuri ke perkara lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ijma itu adalah kesepakatan seluruh ulama yang dimana ulama itu termasuk dari golongan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik dari zamannya ataupun setelah zaman wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mensepakati hukum syariat dari sebuah perkara ke perkara lainnya. Selanjutnya yaitu qiyas. Qiyas adalah ilhaku kesamaan amrun suatu perkara la naso yang tidak tertulis minal kitabi dari kitab wa sunnati dan hadis bi amrin mansusi dari sebuah teks ala hukmihi atas hukumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa qiyas itu yaitu penetapan hukum suatu perkara yang tidak ada nas hukumnya dengan cara menyamakan dengan perkara lain yang sudah ada nas hukumnya berdasarkan kesamaan ilat. Selanjutnya yaitu ada pengertian usul fikih. Setelah dibicarakan pengertian fikih oleh Anissa Hasna Fauziah, kemudian saya akan membicarakan usul al-fikih. Sebagaimana diketahui, usul adalah akar atau juga dapat diartikan dasar dalam arti tamsilan. Jika fikih adalah paham mengenai sesuatu sebagai hasil dari kesimpulan pikiran manusia, maka usul al-fikih adalah dasar yang dipakai oleh pikiran manusia untuk membentuk hukum yang mengatur kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat. Perkataan dasar yang dipergunakan dalam perumusan ini bukanlah dasar dalam pengertian benda, seperti dasar kain untuk baju misalnya. Akan tetapi, dasar ialah bahan-bahan yang dipergunakan oleh pikiran manusia untuk membuat hukum fikih. Yang menjadi dasarnya ialah yang pertama ada Al-Quran, kemudian yang kedua sunnah Nabi besar Muhammad SAW atau yang biasa disebut dengan hadis, kemudian yang ketiga ada ra'yu atau akal. Seperti qiyas dan ijma adalah alat yang dipergunakan oleh pikiran manusia untuk membentuk hukum tersebut. Akan tetapi, dalam perkembangan kemudian, hasil dari pemikiran akal berupa qiyas dan ijma itu diakui sebagai dasar ketiga dan dasar keempat dalam membentuk hukum yang telah dibicarakan sepintas kilas dalam pembahasan fikih dan ilmu fikih di atas tadi yang disampaikan oleh Anissa Hasna Fauziah. Selanjutnya ada definisi usul fikih menurut Profesor Dr. Hasbi Asidiki telah mengemukakan definisi usul fikih yang lengkap, yaitu usul fikih itu ialah kaidah-kaidah
yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya dan dalil-dalil hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan ilmu fikih. Tujuan mempelajari ilmu fikih yaitu yang pertama memahami hukum Islam. Tujuan utama mempelajari ilmu fikih adalah untuk memahami hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan seperti beribadah, muamalah, kemudian pernikahan, dan lain sebagainya. Dengan memahami hukum Islam, umat Islam dapat menjalankan ibadah dengan benar dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Yang kedua yaitu untuk mengetahui dalil-dalil hukum Islam. Ilmu fikih tidak hanya membahas tentang hukum Islam, tetapi juga dalil-dalil yang mendasarinya. Dalil-dalil ini bersumber dari Al-Quran dan hadis, kemudian ijma, kesepakatan para ulama, dan qiyas. Dengan mengetahui dalil-dalil hukum Islam, umat Islam dapat memahami alasan dibalik hukum tersebut dan memperkuat keyakinan terhadap syariat Islam. Ya baik, selanjutnya yaitu ada tujuan fikih, yang mana tujuan dari fikih adalah menerapkan hukum-hukum syariat terhadap perbuatan dan ucapan manusia. Karena itu ilmu fikih adalah tempat kembalinya seorang hakim dalam keputusannya, tempat kembalinya seorang mufti dalam fatwanya, dan tempat kembali seorang mukallaf untuk dapat mengetahui hukum-hukum syara yang berkenaan dengan ucapan dan perbuatan yang muncul dari dirinya. Ya, jelas dari tujuan fikih ini untuk menerapkan hukum-hukum syariat terhadap perbuatan dan ucapan manusia. Jadi dalam manusia itu bertingkah laku atau bermuamalah harus berwawasan ataupun berpengetahuan dengan berlandaskan hukum syariat seperti itu. Nah, yang menjadi dasar dan pendorong bagi umat Islam untuk mempelajari fikih ialah ada beberapa poin. Yang pertama itu untuk mencari kebiasaan paham dan pengertian dari agama Islam. Dan yang kedua untuk mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Ya, dari poin kedua ini memang segala tingkah laku umat Islam ataupun khususnya manusia tersendiri itu tidak jauh dari harus memahami hukum-hukum fikih. Agar apa? Agar manusia itu tidak lalai ataupun tidak salah jalan. Yang poin ketiga itu ada kaum muslimin harus bertafakuh baik dalam bidang aqaid dan akhlak maupun dalam bidang dan muamalat. Nah, oleh karena demikian sebagian kaum muslimin harus pergi menuntut ilmu pengetahuan agama guna disampaikan pula kepada saudara-saudaranya. Jadi jelas di sini dari tujuan fikih secara keseluruhan yaitu untuk mempelajari atau mengamalkan tingkah laku kehidupan, tutur kata ataupun perbuatan-perbuatan manusia secara syariat. Selanjutnya adalah materi sifat dari ilmu fikih. Yang pertama ada wajib. Menurut Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitab Raddatun Nazir mengatakan bahwa wajib adalah perbuatan yang ada ancaman hukumannya karena meninggalkannya. Yang dimaksud adalah jika seorang hamba meninggalkannya dengan sengaja padahal dia mampu melaksanakannya. Lalu yang kedua ada sunnah. Menurut Imam Al-Qudamah rahimahullah dalam kitab Raddatun Nazir mengatakan bahwa sunnah perbuatan yang ada pahalanya jika dilakukan dan tidak ada hukumannya jika ditinggalkan. Contoh penggunaan istilah sunnah menurut Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Al-Mulahas Al-Fiqhi mengatakan sunnah-sunnah sholat ini tidak harus dilakukan ketika sholat akan, tetapi siapa yang melakukan semua atau melakukan sebagiannya dia mendapatkan tambahan pahala. Selanjutnya itu yang ketiga ada mubah. Menurut Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata bahwa mubah adalah perbuatan yang Allah izinkan dilakukan atau ditinggalkan tanpa disertai dengan celaan maupun pujian bagi yang melakukan atau meninggalkannya. Perbuatan yang tidak berkaitan dengan perintah maupun larangan secara zatnya misalnya adalah makan di malam hari bulan Ramadan. Terkadang sesuatu yang hukumnya mubah diistilahkan dengan halal. Syekh Ibnu Utsman rahimahullah di dalam kitab Al-Usul min Ilmi Usul mengatakan terkadang mubah dinamakan dengan halal.
Selanjutnya yaitu haram. Haram menurut bahasa yang berarti dilarang atau terlarang. Jika melakukan perbuatan haram, maka hukumnya berdosa atau akan mendapatkan dosa. Hukum tersebut didasarkan pada dalil atau bukti yang qat'i atau tegas. Dasar-dasar tersebut bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Contohnya seperti berzina, memakan babi, meminum minuman keras, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu makruh. Makruh menurut bahasa yaitu dibenci atau tidak disukai. Jika kita melakukan perbuatan yang makruh, maka tidak dihukumi berdosa atau tidak mendapatkan dosa. Tetapi sebaiknya kita harus menghindari perbuatan yang makruh. Nah, terus makruh juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu makruh tahrim. Makruh tahrim itu larangan yang mendekati haram. Contohnya seperti laki-laki yang menggunakan perhiasan. Dan yang kedua makruh tanzih, yaitu makruh atau larangan yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Contohnya seperti berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.